kita berdoa. Kami menyembah-Mu di tempat yang maha tinggi, di tahta kemuliaan-Mu. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu memelihara kehidupan kami dengan sempurna. Oleh kasih karunia-Mu, Engkau mengcover seluruh kehidupan kami, sehingga pada malam hari ini juga kami berterima kasih oleh karena kami percaya Tuhan yang menghadirkan kami dari tempat yang berbeda, dipersatukan di tempat ini, di keluarga besar ini kami bersama-sama bersekutu ya Tuhan Yesus, dan kami menaikkan puji-pujian kami meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang selalu mencukupi apa yang kami perlukan, dan kami percaya kami akan terus setia kepada-Mu ya Bapa, oleh karena kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa, kami akan bersama-sama melihat kembali dari kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan hati kami semua dan memperlengkapi kami melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Diberkatilah setiap saudara kami yang mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Tuhan, kita tadi ya, terima kasih tolong ya perhatiannya. Puji Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana cara Tuhan bekerja melalui campur tangannya Tuhan untuk memberikan kesembuhan buat ibu ya. Puji Tuhan. Jadi benar bahwa di luar dari dugaan kita, itu yang Tuhan kerjakan dalam setiap pergumulan kita. Pasti Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita semua. Amin. Amin. Oleh karena itu tidak ada lagi kata yang paling pantas kita ucapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus selain daripada bersyukurlah senantiasa. Amin. Iya, bersyukur. Oleh karena itu adalah tanda dari orang-orang yang menyadari bahwa dia sudah menerima kasih Tuhan yang terbaik dalam hidupnya, sehingga bisa menyaksikan kepada orang lain juga bagaimana cara Tuhan memberikan jalan keluar terhadap setiap apa yang kita alami pergumulan kita. Amin. Dan akan begitu seterusnya. Kita mempunyai keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam menghadapi pergumulan kita. Amin. Dan lebih daripada itu lagi, bahwa kita semua mempunyai kasih yang sama. Amin. Yaitu saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan, dan saling kita bisa meningkatkan pengertian kita terhadap sesama kita. Amin. Nah, itu kesan-kesan yang paling indah yang bisa kita tinggalkan atau yang bisa kita bagikan, kita share, terutama dalam keluarga kita masing-masing. Nah, jadi pada malam hari ini saya senang sekali berada lagi di tengah-tengah kita di sini, ya, saudara-saudara yang kudus di dalam Kristus Yesus, untuk melanjutkan lagi pembelajaran kita akan firman Tuhan, karena kita akan lanjut pada tema yang berikutnya yang sudah di-share ya di grup kita, ya, yaitu kita akan sama-sama mendiskusikan, ya, yaitu tempat dan keadaan manusia atau orang sesudah mati atau sesudah meninggalkan dunia ini, gitu ya. Jadi saya buat judulnya di sini, yaitu tempat dan keadaan, ya, manusia setelah mati, sebetulnya setelah
meninggal dunia, begitu ya. Kenapa bisa dibedakan mati? Karena Yesus bilang orang yang percaya kepadanya itu disebutnya sleep, tidur, ya kan? Jadi kalau orang mati itu konotasinya adalah seperti sudah tidak ada lagi keberadaannya, gitu ya. Sementara orang percaya tidak bisa putus keberadaannya, karena keberadaannya di dalam Yesus kan. Bagaimana bisa putus, ya kan? Tapi maksudnya secara physically, ya kan, secara jasmani, semua orang bisa mengalami kematian atau meninggalkan dunia ini. Nah, apakah itu penting diketahui oleh orang Kristen? Oh, penting, karena itu ada di dalam Alkitab sebagai satu ajaran yang bisa membuat kita memahami rencana Tuhan untuk masa yang akan datang. Tapi sekarang kita mengertinya, nggak harus nunggu nanti sesudah semua berakhir baru kita mengerti tentang apa yang akan datang, ya kan? Kalau kita hanya memikirkan apa yang sekarang ini, nanti terkaget-kaget kita di ujung sana karena tidak punya pengetahuan tentang keadaan yang akan datang. Kaget-kaget kan gitu kan? Kalau orang misalnya nih, ya kan, lewat dari satu jalan yang polisi tidurnya jaraknya 5 meter, polisi tidur, kan kaget-kaget terus gitu ya kan, nggak enak banget gitu ya kan. Tapi kalau jalannya lempang gitu ya, enjoy. Nah, kita dengan pengertian akan firman Tuhan itu adalah membuat jalan yang lempang di dalam pikiran kita tentang bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Karena memang itu tidak bisa dihindari, betul? Semua orang akan ke sana, tapi apakah tahu ya nanti orang yang sudah meninggal itu di mana tempatnya mereka sekarang yang sudah, ya kan? Lalu kita nanti nyusul yang mana nih? Kan gitu. Menyusul kemana? Kan gitu. Bukan setelah nanti, ya lihat nantilah. Oh, itu sudah telat, ya kan? Sudah terlambat, ya kan? Yang harus dilakukan saat ini adalah mengetahui. Nah, karena dengan mengetahui tempat dan keadaan setelah manusia meninggal, berarti tahu kita posisi kita di mana. Amin, ya kan? Jadi ibaratnya mengadakan perjalanan ke suatu tempat, katanya bagus tapi tidak tahu jalannya. Nah, apa yang dinikmati ya? Jangan-jangan hanya masuk ke jurang lagi, naik lagi masuk ke jurang, ya kan? Jadi bagaimana? Bisa-bisa nggak sampai kan? Tapi kalau kita sudah tahu, di sana tempatnya bagus tuh. Siapa yang udah pernah dari sana? Tuh udah ada tuh, ya kan? Coba ceritain gitu, ya kan? Kira-kira kan? Enak kan? Nah, enak kan begitu. Ya, kalau mikirin dunia ini kita mah bisa pucat terus, ya kan? Ya, karena memang harus dipikirin gitu kan. Tapi maksudnya jangan hanya itu, kan begitu, ya kan? Ini perjalanan hidup cuma satu kali garisnya. Nggak bisa kita bilang, aduh kalau saya tahu ini, mundur dong jamnya, putar dulu baiknya jamnya mundur. Nggak bisa, ya kan? Ya jalan terus. Nah, karena itulah maka waktu beberapa waktu yang lalu ditanyakan tentang lalu bagaimana dengan orang yang sudah meninggal, di mana mereka dan keadaannya seperti apa. Tentu saja ya kita hanya akan melihat sejauh apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Kita nggak bisa berimajinasi, kemudian kita menghayal, kemudian menjadi liar dan ya kan membayangkan hal-hal yang tidak ada di dalam Alkitab. Tuhan tidak mau begitu kita, ya kan? Jadi harus ada patokan dasar firman Tuhan yang kita percayai dan kita tahu dengan jelas posisinya di mana dan kemana kita akan pergi, lalu apa saja yang
ada di sana dan apa yang tidak ada di sana. Ya. Nah, ini menjadi semakin penting buat kita pahami di dalam keluarga besar kita. Karena apa? Karena kita tidak mau terpisah. Di dunia kita sama-sama happy, sukacita, baik suka maupun duka dijalani bersama. Kalau di sana tidak ada lagi duka. Semuanya yang ada adalah suka. Dan harus pastikan ketemu sama-sama lagi di sana. Amin. Amin. Iya, itu yang penting. Buat apa hahi-hahi di dunia ini tapi akhirnya di sana loh, dilihat kiri kanan, ya kan? Dipanggil-panggil nggak ada orangnya, ya kan? Nah, nanti akan kita lihat ada juga yang manggil-manggil tapi udah nggak ketolong. Itu ya. Oke, baik. Nah, jadi yang mau saya jelaskan pertama, ya kan? Saya coba akan membuat lebih simpel supaya nanti kita bisa ada waktu, siapa tahu nanti ada yang bertanya, ya. Nah, yang pertama yang mau saya sampaikan, ya, adalah tempat, ya. Jadi pertama tadi apa? Soal tempat. Jadi tempat ya yang ada di balik daripada kehidupan sekarang ini, ya kan? Kita akan lihat di dalam Alkitab. Yang pertama adalah yang disebut dengan sorga. Ya, sorga itu adalah sebuah tempat. Jadi bukan sorga itu ada apa? Sorga itu ada di dalam hati manusia. Ya betul, tapi tidak sesempit itu. Kalau hatinya panas, panas juga surganya gitu. Kacau, ya kan? Kok jadi simplicity, ya kan? Dibuat simple tapi menjadi tidak punya makna yang sebenarnya. Surga itu sebuah tempat. Sama seperti dunia ini, sebuah tempat yang luas, ya kan? Lebih luas lagi surganya dari dunia ini. Ya kan? Jadi bukan hanya sekedar ada di hati manusia. Suasananya bisa jadi ada di hati manusia, tapi bukan itu. Jadi place, sebuah tempat, ya kan? Nah, ini jadi sorga yang pertama adalah, ya, disebut sorga, dan ini adalah rumah Tuhan. Jadi Tuhan itu punya rumah atau tidak? Punya rumah, dan Dia akan menaruh anak-anaknya di situ, iya kan? Luar biasa kan? Karena kita satu rumah dengan Bapa kita. Amin. Jadi kalau saya meninggalkan rumah saya dari dunia ini nggak apa-apa, Pak. Ya kan? Saya nggak terlalu sampai bengkak matanya nangis-nangis karena hal-hal itu, tapi karena saya bersyukur lebih daripada itu, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi saya, bagi kita semua. Amin. Jadi kita lihat dulu, surga itu adalah rumahnya Tuhan, dan Tuhan itu adalah, ya makanya kita sebut Bapa di surga. Bapa di surga. Kalau Bapa di surga berarti kita apa? Anak-anaknya, kan gitu kan? Ya, baik, kita akan lihat dulu di 1 Raja-Raja pasal 8. Kita harus membaca Alkitab, ya. Ya, 1 Raja-Raja, kita perjanjian lama, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-30. Oke. Ya. Sudah? Oke, supaya yang mengikuti live streaming juga bisa mendengarkan dengan jelas, saya akan membacakan. Kita masing-masing melihat di dalam Alkitab kita. 1 Raja-Raja pasal 8 ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga, atau di dalam sorga, in heaven, di dalam. Amin. Bukan di pintu. Kutunggu di kau di pintu sorga. Di pintunya doang, ya kan? Belum pintu masuk. Jangan. In. Di luar.
Iya. Shalom. Shalom. Mari. Halo. Ya. Kita lanjut dulu ya, saudaraku ya. Oke. Iya. Oke. Ya, kayak gitu. Iya. Sangat. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Jadi salaman dulu sekali. Ini mau nyampe surga nih. Baru nyampe. Kalau membawa oleh-oleh kayak gitu tuh. Iya, oleh-oleh sukacita, damai sejahtera dalam Tuhan. Tapi Oke? saya mau pamit. Oh, mau pamit. Oke, duduk dulu lah baru pamit. Ya, Saya pamit ya. Oke. Hai. Dah. Saya pamit ya karena ada yang harus Diselesaikan. Diselesaikan. Lanjut. Oke, terima kasih ya. Sukses ya kami akan ya. Absen dong. Cuma ngantar itu aja. Ngantar oleh-oleh. Minta doa. Ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Ya, dah. God bless you. Nah, kita lihat jadi dikatakan tadi apa? Engkau Tuhan mendengarnya di tempat kediamanmu di dalam surga. Ya kan? Jadi Tuhan itu mempunyai tempat kediaman, bukannya apa tuh berkeliaran nggak jelas gitu, atau tidak ada tempatnya gitu kan? Jadi ada tempatnya, ya. Namanya tempat kediamannya adalah di dalam sorga. Jadi kita tulis di sini sorga itu adalah tempat, ya, tempat tinggal. Tempat tinggalnya siapa? Tuhan. Men? Tuhan. Ya kan? Jadi itu yang pertama. Berarti bagus nih. Ya kan? Untuk kita mendekat kepadanya. Amin. Ya. Oke, karena sudah pastilah tempatnya Tuhan itu akan lebih bagus dari semua buatan tangan manusia, ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kita akan lihat juga, ya, ada juga, ya saya singkat saja dulu, ya. Kita akan lihat ada juga namanya Firdaus, ya, Firdaus. Ya, ada juga nama orang Pak Firdaus ya. Iya. Itu lain lagi. Oke ya. Jadi puji Tuhan. Yang kedua adalah disebut Firdaus. Ya. Oke. Firdaus ini adalah tempat kemana Yesus, ya, dan pencuri di salib pergi, ya kan? Pencuri yang percaya. Pencuri bisa masuk surga atau tidak? Bisa selamat atau tidak pencuri, penjahat? Bisa. Kalau dia percaya, iya kan? Nah, itu dia yang ditolak oleh banyak orang. Wah, masa hanya percaya? Nah, itu dia, ya kan? Dengan sikap seperti itu sudah menunjukkan penolakan ketidakpercayaan pasti gagal, ya kan? Karena Yesus mengatakan kita lihat di Lukas pasalnya yang ke 23, ya, Lukas pasal 23, ya, ayatnya yang ke 43. Nah, kita lihat. Kita lihat ceritanya ya. Dari ayat 39. Jadi ceritanya begini. Waktu Yesus disalibkan, ada 2 orang bersama-sama dengan dia. Dan 2 orang itu adalah penjahat.
Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanannya. Ceritanya mereka menunjukkan, ya kan, satu tidak percaya, satu lagi percaya. Nah, kepada orang yang percaya, Yesus menyatakan pengharapannya jelas, ya. Di ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, yang satu lagi menegur dia, ya, orang yang tidak percaya itu, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, Yesus maksudnya, tidak berbuat sesuatu yang salah. Tahu juga dia ya, luar biasa ya. Ya, orang jahat pun tahu kalau Yesus tidak berbuat salah. Luar biasa. Itu satu-satu yang bagus sekali itu ya. Kalau orang yang baik mengatakan Yesus tidak berbuat salah, oh iya, paling temannya, gitu kan? Belain temannya. Tapi yang ini penjahat mengatakan dia tidak bersalah, ya kan? Yang paling banyak melakukan kesalahan itu, yang paling tahu kan pasti penjahat kan? Berarti dia tahu, oh Yesus tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, kita lihat apa kata Yesus kepadanya. Lalu dia katakan, orang baik yang tadi, yang percaya pada Yesus, ayat 42 dikatakan, lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Berarti di situ dia sudah menyatakan pengharapannya bahwa Yesus akan datang sebagai Raja. Dan dengan sendirinya dia mengakui, ya, bahwa Yesus yang menentukan siapa yang diingatnya dan siapa yang tidak diingat oleh Tuhan Yesus, dalam arti yang ditolak, yang dilupakan. Nah, ayat 43, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di mana? Di dalam Firdaus. Karena mereka memang sudah menunggu jam-jam kematian. Jadi ini bukan berbicara di alam dunia yang nyata kita lihat sekarang, tapi di alam dibalik daripada kehidupan yang kita lihat sekarang ini ada namanya tempat, yaitu apa? Firdaus. Oke, ya. Jadi kita lihat di sini, ya, dikatakan, ya, jadi tempat kemana Yesus dan pencuri disalib pergi, gitu ya. Dan karena itu, ya, Yesus memastikan, ya kan? Jadi dia tidak bilang, nanti kita lihat nanti aja ya, wait and see. Nggak ada dikatakan Yesus begitu sama orang yang percaya itu. Berarti dia tahu kan? Pada masa hidupnya dia tahu. Dia tidak bilang, ya gimana ya? Ya tergantung nanti lihat nanti aja, kita lihat nanti aja, maaf ya nanti. Itu manusia nggak bisa mastiin, ya kan? Tapi kalau Yesus mengatakan apa? Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Nggak pakai tunggu lama, ya kan? Langsung. Nah iya, karena memang hari itu 3 orang itu, 2 orang yang penjahat itu, 1 yang percaya, Yesus orang benar, itu sama-sama akan mengakhiri masa hidupnya dari dunia ini. Tapi dari 3 itu berapa yang tahu tempatnya? Berapa orang? 2 orang, Yesus dan yang 1 tuh, ya. Orang lebih senang bilang yang di sebelah kanannya. Nggak ada dibilang Alkitab di sebelah kanan. Tapi karena pandangan orang, kalau sebelah kanan itu artinya adalah apa? Yang beruntung, gitu kan. Tapi kita jangan melebih-lebihkan yang tidak ditulis dalam Alkitab. Jangan paksakan itu sebagai sesuatu doktrin atau pengajaran, ya kan? Nggak ada dibilang orang yang selamat itu yang di sebelah kanan Yesus. Ada nggak di dalam Alkitab? Tidak ada dikatakan, ya kan? Pokoknya salah satu dari antara
dua itu akan bersama-sama dengan Yesus di Firdaus sesudah meninggal dunia. Itu ya, tempat yang kedua. Yang ketiga ya, akan kita lihat juga di dalam Wahyu pasalnya yang ke-20 ya. Kita lihat ya, yaitu ada namanya alam maut. Oke. Alam maut. Nah, kita lihat ya di Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke 14 ya. Kita lihat ya. Wahyu pasal 20. Ya. Oke. Wahyu pasal 20 ayatnya ke-14. Oke. Nah, di situ dikatakan apa? Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Oke. Kalau begitu langsung kita dapat di sini ada juga lautan api. Oke. Di sini dari Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke 14. Oke. Ada dua ya. Yang pertama disebutkan apa? Alam maut dan lautan api. Oke, ini terjadi sesudah apa? Penghakiman yang terakhir. Yang biasa dipahami orang sebagai hari kiamat. Iya kan? The end of the world. Hari kiamat. Kita ada di situ nggak? Siapa yang mengingat pelajaran kita tentang penghakiman? ada. Nah, iya. Jadi kalau kita ya membaca Alkitab tidak boleh itu ya kan kita nyungsep ke semua keadaan. Kita harus mempercayai posisi kita di mana. Itu gunanya kita belajar, amin. Karena apa? Karena bayangin aja di sini alam maut dan lautan api. Ada nggak keselamatan di situ? Sementara semua orang berharap nanti dia akan mengalami keselamatan di hari kiamat. Tidak ada keselamatan di situ lagi. Amin. Iya. Jangan menghayal untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi bagimu membawa kebaikan sekarang. Ya kan? Kan Paulus bilang hari inilah keselamatan itu, bukan nanti. Nanti it's too late. Sudah sangat terlambat. Ya kan? Enak kan? Kan begitu. Nah, oleh karena itu kita lihat di sini ya, alam maut dan lautan api. Jadi, sorga, Firdaus, alam maut, lautan api. 4. Ada lagi, ya, bumi baru, ya kan? Coba kita lihat dulu. Di Wahyu, kita harus mundur berarti ya. Oke, Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke berapa nih? Oh, ayat 20 maksud saya maju. Ayat pasal 21, ya kan? Nah, oke, pasal 21 ayatnya yang pertama. Oke. Ya. Situ ada lagi disebutkan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi tempatnya. Jadi di situ ada apa? Bumi baru. Oke. Yang keenam ada lagi di situ
Ayat 2, dan aku melihat kota kudus, yang kudus yaitu apa? Yerusalem yang baru. Yerusalem baru. Siapa yang akan tinggal di Yerusalem baru? Itu ada di ayatnya yang ke-12. Ayat 11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12. Berapa pintu gerbangnya? 12 buah. 12 apa 13? 13 apa 14? 14 apa 15? Satu musim. Puji Tuhan, satu lusin. Bisa kita menghitung, amin. Bayangkan kalau kita nggak disekolahin sama orang tua kita. Waduh kawan, susah mempercayai Alkitabnya juga kan. Karena apa? Nggak bisa membedakan antara 11, 12, 13. 12 pintu gerbang. Ya. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku apa kita? Nah, di sini kita harus memahami di mana tempat kita, ya kan? Jangan semua ngaku-ngaku tapi nggak ada di dalam Alkitab. Akuilah apa yang ada di dalam Alkitab. Oh, Yerusalem baru itu dikatakan adalah apa? 12 pintu, ya kan? Untuk apa pintu? Untuk masuk. Dan ada penjaganya atau tidak di situ? Ada 12 malaikat, ya kan? Nah, dijaga tuh. Sapa-sapa aja tuh, ya kan? Ada namanya. Ya kan? Pak Charles Mamora. Suku apa? Kan gitu ceritanya kan? Bagaimana sih memahaminya? Jangan terlalu menghayal di luar daripada apa yang dikatakan Alkitab, ya kan? Yang ada saja belum diimani, apalagi yang terlalu jauh, ya kan? Iya, akhirnya orang jadi mos-mosan, kagak tahu apa yang dimaksudkan yang diajarkan orang karena tidak mendasarkan pada kita. Oke? Kita lihat di situ dikatakan 12 suku Israel. Benar atau tidak 12 suku bangsa Israel? 12 benar, dari Ruben sampai Benjamin. Itu ada di Wahyu 7 kalau ingin tahu siapa-siapa nama-nama anak Yakub yang menjadi 12 suku bangsa Israel. Oke. Lanjut ayatnya yang ke-13. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang, dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 Rasul Anak Domba Allah itu. Amin. 12 rasul kan? Siapa aja itu? Waktu di sekolah minggu kita diajarin. Nah, itu ada guru sekolah minggu enggak? 12 suku bangsa Israel. Siapa aja itu, ya kan? Yang akan masuk ke Yerusalem baru. Tentu pengganti Yudas adalah siapa? Iya, bukan Paulus. Seperti dipercayai orang-orang gereja-gereja sebagian. Paulus pengganti Yudas, mana mungkin, ya kan? Karena apa? Pengganti Yudas itu harus pernah melihat Yesus di bumi, pernah jadi pengikutnya. Maka diundilah, ketemulah siapa? Matias. Diundi oleh para rasul, dan ditambahkanlah Matias menjadi 12. Ya, kalau Rasul Paulus itu adalah rasul khusus untuk kita bangsa lain yang tidak membedakan suku. Amin. Nah, itu ya. Tidak ada perbedaan suku. Karena kita semua satu dalam iman pada Yesus Kristus. Mantap kan? Iya, kalau ngikutin bangsa Israel ada haram, ada halal, ada najis, dan macam-macam. Ya kan? Kalau kita semua, Tuhan Yesus sudah mati
mengampuni semua dosa kita, dan kita pun sanggup saling mengampuni satu dengan yang lain tanpa harus memandang perbedaan. Ya kan? Kalau orang Israel tidak bisa, mereka harus selalu ada perbedaan. Ya, mereka adalah bangsa pilihan. Ya, bahwa bangsa lain itu adalah kafir, mereka adalah pewaris tanah perjanjian, dan bangsa lain itu adalah ekor, mereka adalah kepala. Akan begitu terus nanti sampai mereka menempati sebuah kota yang turun dari sorga, namanya apa? Yerusalem Baru. Itu fakta di dalam Alkitab dan tidak bisa diubah oleh siapapun, karena itu sudah ketentuan Tuhan bagi semua orang. Sesudah meninggal dunia, udah ada tuh kapling-kaplingnya, tempat-tempatnya. Dan jangan salah dan jangan salah alamat, ayo ting-ting, ya kan? Nah, kan itu kan lagu itu kan menggambarkan kekecewaan kan? Oh iya. Oh iya itu. Nah, karena kita mempunyai alamat yang jelas. Di mana alamat kita? Ya. Oke. Kita lihat di mana nih? Nah, saya harus tulis di sini saja. Kita lihat di Filipi 3 ayatnya yang ke-20. Sekalian ayat 21. Iya. Oke. Kita lihat dikatakan di situ apa? Rasul Paulus menulis kepada kita, nyasar nggak kita, Bapak Ibu Saudara? Nyasar nggak kita kalau meninggalkan dunia ini? Tidak. Karena Filipi 3:20 dikatakan apa? Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Amin. In heaven. Ya, di dalam. Bukan lagi ngelilingin kota atau enggak begitu, Bapak Ibu Saudara. Saya nggak mau mengikuti Tuhan Yesus kalau seperti itu cara dari mana. Karena apa? Saya tidak sanggup. Bukan Yesusnya, sayanya, manusianya. Dan karena itu tidak bisa itu jadi pegangan. Ya, jelas ya? Iya. Berat itu. Kalau seperti itu. Kalau bergantung pada manusianya yang menjadi syarat-syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Saya duluan angkat tangan. Gak usah melayani, percuma. Nggak bakalan bisa terbayar. Amin. Tapi kalau karena kita tahu lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, karena kita tahu kita sudah memiliki rumah yang kekal. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Iya, berarti apa? Surga adalah rumah anak-anak Tuhan. Amin. Iya. Jadi kita di sini, kita juga di sana. Asalnya baik-baik aja kita di sini, amin. Karena apa? Ya karena kita nggak bisa dipisahkan. Jangan berpikir bahwa persaudaraan kita itu hanya urusan apa? Daging. Kalau seperti itu cara berpikirnya, nggak maksimal kita untuk memahami rencana Tuhan itu dalam hal bagaimana mengasihi sebagai saudara. Paham ya? Tapi kalau kita memahami bahwa persaudaraan kita pun sampai ada anggota keluarga kita yang percaya meninggalkan kita dari dunia ini, kita pasti ketemu. Amin. Itu di mana dikatakan? Ya. Siapa yang tahu? Saya kasih dia. Di mana itu dikatakan bahwa kita akan berjumpa dengan anggota keluarga kita yang percaya pada Yesus, yang sudah diselamatkan, pasti jumpa, ketemu muka dengan muka. Di mana itu dikatakan? Jangan bilang di Alkitab. Semua juga bisa jawab di Alkitab, ya kan? Nah, belum tahu saya kasih tahu. Dalam 1 Tesalonika pasal 4. Oke? Lihat. Itu sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Jadi tidak ada yang terpisah ya. Ini satu mata rantai semua pelajaran kita ini. Ya.
Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 4. Kita mulai dari ayat 13 sampai 17. Oke. Nah, saya minta tolong Ibu Rostani membacakan untuk kita dengan suara yang keras karena dia orang Sumatera. Jadi suaranya pasti keras. Terima kasih. Iya kan? Bentar ya, pada terang ya. Oke. Soalnya ini handphoneku agak itunya Mas. Oh iya. Oh. Iya. Sudah? Sudah. 1 Tesalonika 4 ayat 13. ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Oke, kita perlu tahu nggak di mana saudara kita yang percaya yang sudah meninggalkan kita? Perlu tahu nggak? Perlu tahu, karena dia bilang di situ, jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan, seolah-olah tidak ada lagi perjumpaan. Bukan begitu kita sebagai orang Kristen, iya kan? Gitu, itu kan dilarang kan? Dilarang apa? Tidak boleh menganggap bahwa tidak ada lagi harapan bertemu. Salah itu. Yang salah harus diganti dengan yang benar. Yang benarnya bagaimana? Lanjut. Ayat 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Apa yang menjadi solusi untuk mengatasi rasa sedih kita atas saudara kita yang mendahului kita? Apa solusinya? Dikatakan di situ apa? Jikalau kita apa? Percaya. Iya ini. Percaya. Percaya apa? Percaya kebenaran. Bukan percaya dusta, percaya kebenaran. Kebenaran siapa? Bukan kebenaran manusia. Kebenaran firman Tuhan bahwa mereka yang meninggal katanya akan dikumpulkan bersama-sama dengan kita suatu saat nanti. Amin ya, Kong? Ya. Jadi kita bukan kehilangan. Tidak. Karena apa? Karena di mata Tuhan itu tetap ada, eksis. Karena kita adalah anak-anaknya. Amin. Ya, kita memang di dunia ini punya anak, tapi kita kan itu kan titipan namanya. Kalau yang punya anak sesungguhnya, atas kita pun sama status kita dengan anak kita di hadapan Tuhan, bahwa kita ini sama-sama anak-anaknya Tuhan. Amin. Ya, makanya kita harus setara, saling menghargai. Kalau berbicara di hadapan Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi satu dengan yang lain. Sama ditebus oleh darah yang suci, yang tertumpah di atas kayu salib. Nah, jadi intinya adalah jikalau kamu percaya, dan harus percaya, karena tidak ada kan yang berat diminta oleh Tuhan kan? Anak kecil juga bisa percaya. Bahkan Yesus bilang apa? Diambil, panggil anak kecil, dia bilang barang siapa yang meresponi firman Allah seperti anak kecil ini, dia akan lebih cepat, lebih mudah untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dia akan lebih mudah memperoleh keselamatan hidup yang kekal. Amin. Nah, itu. Jadi Tuhan itu tidak pernah mempersulit kita. Tuhan itu selalu memberikan kemudahan buat kita. Amin. Karena kita adalah anak-anaknya. Dia sayang kepada kita. Dia sampai mati di atas kayu salib berkorban demi menebus hidup kita, supaya kita tidak menjadi sia-sia, tapi berharga di mata Tuhan, menjadi anak-anak tebusannya yang dipisahkan dari dunia. Nah, oke. Jadi sampai di mana kita tadi? Sekarang 15. Ya, 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ya, karena apa? Karena, lanjut. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit.
Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi ini ada penantian yang penuh bahagia. Makanya kita punya alasan untuk tekun kepada Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Amin. Ada alasannya. Alasannya jelas, clear. Bukan abu-abu. Ya kan? Bukan semoga-semoga, mudah-mudahan, dan seterusnya. Ini adalah sebuah kepercayaan di dalam kepastian. Bukan kepastian manusia, kepastiannya Tuhan. Kalau pastinya manusia pasti ya, pasti. Diteleponin, di mana? Maaf ya, lupa. Iya itu. Bisa dimaklumkan. Karena apa? Ya itulah manusia. Tidak bisa memastikan segala sesuatu sebab kita bukan Tuhan. Tapi kalau Tuhan bisa memastikan. Amin. Amin. Karena itu kita percaya kepadanya, pada firman-Nya. Apa? Bahwa dikatakan suatu saat kita akan dikumpulkan bersama-sama. Ya kan? Ketika hari pengangkatan, sebelum terjadi hari kiamat ini. Sebelum manusia yang tidak percaya dihakimi oleh Tuhan tersendiri, sudah lebih dulu kita mengalami pengangkatan di awan-awan. Dan orang yang mati, yang percaya dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit dengan tubuh yang baru. Dan kalau kedatangan Tuhan Yesus sementara kita masih dalam keadaan hidup, katakanlah misalnya minggu depan kita masih hidup, tubuh kita yang lama akan dirubah dengan tubuh yang baru sama seperti tubuh Kristus dan tubuh dari orang percaya yang sudah meninggal, dan kemudian kita akan diangkat bersama-sama ke surga, ke rumah Bapa. Amin. Amin. Ya. Senang kan mendengar berita seperti itu? Pasti. Kalau bagi saya, kalau kurang pun makanan, tidak apa-apa. Yang penting dengar, ya kan. Tapi untungnya tidak pernah kekurangan. Amin. Itu yang luar biasa. Jadi apalagi yang kurang? Kurang bersyukur. Ya, oke ya. Nanti itu kita bahas jadi kasus nanti kalau soalnya kita punya banyak ide. Oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi sekarang itu kan baru yang kita bicarakan baru tempat ya. Terus keadaannya bagaimana? Itu. Oke. Kita lihat di Lukas 16. Lukas 16 ada sebuah cerita di situ. Cerita dari Tuhan Yesus waktu masa hidupnya. Ya, betul sekali. Ya. Oke, tapi saya akan membacakan dengan cepat saja. Ya, bukan dengan cepat saji, tapi dengan cepat saja. Ya. Lukas 16 ayatnya yang ke-19. Judulnya apa di situ? Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya kasih tahu sedikit ya. Ini bukan perumpamaan. Ini kenyataan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Iya, karena orang-orangnya itu nyata, bukan fiktif, bukan simbolik itu. Itu nyata. Orang-orangnya itu memang ada. Makanya ada namanya. Masa kan Tuhan Yesus memberikan nama tapi nggak real orangnya, nggak ada. Nggak mungkin lah. Kalau perumpamaan itu kadang-kadang juga belum tentu secara harfiah, justru secara simbolik. Kalau perumpamaan kan, iya. Kalau ini nyata. Nyatanya apa? Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia apa? Bersukaria dalam kemewahan. Bagus nggak? Bagus. Siapa yang mau seperti itu? Tunjuk tangan. Setiap hari berkemewahan. Waduh, kayak mana itu ya? Kayak siapa itu ya? Kayak saudara kita yang mana tuh? Nggak tahu dah. Ya kan, pokoknya kita baca Alkitab saja. Nyatanya ada orang seperti itu diceritakan Tuhan Yesus. Lalu kemudian apa? Dan ada seorang lagi pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Tidak ada di antara kita di salah satu yang
dua ini kan, kita tidak seperti orang yang pertama tadi, juga kita tidak seperti yang kedua ini. Jadilah kita seperti diri kita sendiri, menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Nah, tetapi kita ambil pelajaran dari cerita ini. Ayat 22 dikatakan, kemudian apa? Matilah orang miskin itu. Ya, orang miskin duluan mati. Begitu ya? Berarti kita orang kaya ya? Karena kita masih panjang umur. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi dikatakan apa? Matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat kemana? Ke pangkuan Abraham. Sudah jelas dong, Abraham itu, dia kan siapa? Dia adalah bapak orang beriman, orang percaya. Ya, berarti orang miskin ini apa? Ya berarti orang percaya. Kalau dia bukan orang percaya, ngapain dia ngumpul sama bapak Abraham? Kan bapak Abraham kan bapak orang beriman, berarti ini anak yang beriman, sama seperti Abraham juga beriman. Makanya ngumpul kan? Kumpul dengan Abraham. Nah, lalu selanjutnya, dan bagaimana dengan orang kaya itu? Mati dikubur. Oh iya, dikubur. Kalau orang miskin tadi nggak tahu, ya kan? Nggak ada BPJS-nya kali, ya kan? Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Nggak ada, kaya miskin tetap aja akan pergi. Nggak bisa dia bilang, waduh, boleh nih asuransi jiwa saya nih berapa puluh miliar sekarang ini, itu pasti bisa menahan nyawa saya. Enak aja, iya kan? Tidak ada itu, iya kan? Ada bersyukur. Kalau tidak ada, tetap bersyukur. Karena asuransi jiwa kita ada pada Yesus. Amin. Tapi kita lihat di sini tidak bisa menolong tuh. Apa yang dia punya, sekaya apapun dia, tidak bisa menolong dia untuk menahan dari kematian. Mati juga dia. Tetapi sesudah dia mati dikatakan apa? Ya, sesudah dia mati, dan sementara ia apa? Menderita sengsara di alam maut. Ini tadi. Sudah jelas? Jadi sesudah mati dia ke alam maut, sengsara, mengalami sengsara, dan apa? Dan memandang ke atas dari jauh, dan dilihatnya siapa? Lazarus duduk di pangkuan Abraham dengan apa? Dengan menderita juga? Tidak. Pastilah dengan sukacita, karena itu yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan para pengikutnya. Lalu ia berseru, katanya apa? Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Di alam maut itu sudah ada nyala api, tapi belum lautan api. Lebih parah, ya kan? Jadi penderitaan bagi orang yang tidak percaya itu, mereka sudah merasakannya, ya, api dari Tuhan yang membuat mereka sengsara. Dan lebih parah lagi kalau sudah di penghakiman nanti, mereka akan dilemparkan katanya ke dalam lautan api neraka. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa ternyata sesudah orang meninggal dunia, masih merasa enggak? Atau gimana? Masih bisa berbicara enggak orang sudah meninggal dunia? Tergantung yang percaya apa nggak percaya. Ini dua-duanya nih. Kita lihat juga dalam cerita tadi. Dua-duanya mereka merasakan, melihat, berbicara, dan mengalami penderitaan bagi yang tidak percaya, mengalami sukacita bagi orang yang percaya. Jadi bukan tidak merasa sudah mati. Memang fisiknya, tubuhnya memang ada di kuburan, tapi rohnya itulah manusia sejatinya, sama seperti kita. Di sini karena ada roh, makanya masih hidup. Kalau roh sudah terpisah dengan tubuh ini, matilah tubuh ini. Tapi bukan berarti eksistensi saya, keberadaan saya sebagai manusia itu hilang. Iya, itu ada di hadapan Allah, dan itu hidup.
punya pikiran, punya perasaan. Kita lihat aja cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini kan. Penyesalan ada. Wah, penyesalan yang tidak bisa diulang lagi. Ya kan? Nah, coba kita lihat nih. Ini orang kaya ini biasa kan ngatur-ngatur di dunia kan. Nah, ngatur dia kepada Abraham juga. Dikiranya dia itu masih bos gitu. Sesudah dia mati. Dia bilang apa? Suruhlah Lazarus. Karena aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Masih ngaruh? Teriakan dia? Kita lihat apa jawabnya. Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sekarang ya, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Oke, jadi makanya di dunia ini jangan pernah iri hati dengan kepunyaan orang lain. Syukurilah apa yang kita miliki. Karena apa? Penyesalan yang sangat nanti kita bahas, nanti bisa jadi ya kan? Karena kita punya banyak pengalaman. Nah, ya ini artinya ini apa? Bahwa yang kita pelajari ini bukan tidak ada hubungannya dengan sehari-hari, selalu ini melekat pada diri kita, ya kan? Oh, sikap daripada orang kaya ini yang berpikir bahwa tidak penting Tuhan semasa hidupnya, yang penting adalah uang. Dan kalau sudah selesai, ayo nyahos ya. Ya kan, jadi kayak gitu kan. Karena iya, menyesal tapi tiada guna. Bagaimana tiada guna? Kita lihat dulu, ngaruh nggak? Ya masih bisa, kalau di dunia waktu masa hidupnya, ya dong, bisa suruh-suruh orang, tendang-tendang orang, ya kan? Bisa. Karena apa? Ya orang berpengaruh, punya kuasa. Ya, tapi kalau sudah setelah itu gimana nih ceritanya nih, ya kan? Nah, kita lihat dia permintaannya apa lagi? Ayat 26. Ya, selain daripada itu, di antara kami, Abraham dan Lazarus dan engkau orang kaya terbentang apa? Jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari situ kepadamu, dari sini kepadamu, atau mereka yang sebaliknya mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Sebab gelap dan terang tidak bisa bersatu. Jelas kan? Tidak ada remang-remang, ya kan? Jelas, clear semuanya. Hitam putih. Kembali kepada orangnya. Mau pilih mana? Jelas kan? Nah, itu harus dijelaskan kepada semua orang. Firman Tuhan menjelaskan itu supaya apa? Supaya siapa yang menabur, siapa yang menabur? Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Tapi harus jelas dalam kekristenan kita ini. Amin. Kita mau melakukan apa dalam hidup kita? Dan apa yang akan kita terima? Apa yang kita peroleh dari Tuhan Yesus? Dan bagaimana kita menyikapinya? Itu harus jelas. Bapak Ibu Saudara. Dan ada firman Tuhan yang menjelaskan itu pada kita. Nggak ada yang abu-abu. Selagi kita ada hati yang mau belajar, pasti Tuhan memberikan penerangan kepada kita. Sampai pun keadaan manusia sesudah meninggal dunia pun dijelaskan di sini. Tidak ada alasan untuk mengatakan ketika berjumpa Tuhan Yesus garuk-garuk kepala begini. Habis saya nggak tahu sih. Kita lihat ya, coba kita lihat nih alasan nih orang kaya nih yang coba-coba lagi ini apa memanipulasi. Ayat 27. Jadi sebelum tadi bisa menyeberang nggak? Tidak bisa. Tapi ada kepercayaan katanya apa? Semua orang masuk dulu ke betul, baru nanti disucikan. Lalu pada pindah-pindah semua dari api. Tidak ada itu. Cuma di sini sekali penentuannya. Pilihan orang percaya kepada Tuhan Yesus, beroleh hidup yang kekal. Tidak percaya kepada Tuhan Yesus, binasa kekal. Dan
itu sudah merupakan ketetapan yang strict dan tidak ada perubahan. Jelas sekali. Di sini Abraham mengatakan nggak bisa. Dari sini nggak boleh tolong menolong ke situ, dan situ juga nggak bisa minta tolong ke sini. Itu di dunia saling bertolong-tolongan, amin. Iyalah, kan berpikir menolong orang nanti sesudah nanti ya sudah meninggal dunia saya tolong kamu ya. Itu apaan itu? PHP. Ya kan di sini dong, ya kan? Benar nggak? Nah itu maknanya luar biasa itu, ya kan? Nah, di sini. Ya. Nah, ini orang kaya ini kalau kita lihat dia selama di dunia nolong orang nggak? Dari mana kita tahu? Dari cerita ini. Nah itu Pesta-pesta tuh. pesta-pesta, sedangkan si Lazarus makannya rebutan dengan anjing. Ya berarti dia nggak ada kepedulian, nggak ada kasih dia. Benar? Nah itu. Tapi apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, kita lihat lagi. Ngeyel juga nih orang kaya ini ya, yang tidak percaya ini. Tidak ada yang salah dengan orang kaya. Jadi jangan salah paham ya. Ini orang kaya yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Itu yang kita bicarakan, ya kan? Nah, ayat 27 kata orang itu, kalau demikian, kalau nggak bisa nyebrang, ada lagi nih banyak juga idenya kawan ini, ya kan? Aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, supaya roh yang sudah di tempatnya tadi masing-masing nih orang percaya di Firdaus, ya. Jadi orang kaya ini bilang, bisa nggak dia ke rumah ayahku? Gentayangan gitu kan? Gitu. Kirim orang. Sudah datang dia. Siapa yang datang? Aku tadi ada penglihatan. Astagfirullahaladzim. Tidak ada itu, ya kan? Dari mana kita tahu? Ini nih, dia minta supaya pergi roh itu, ya kan? Pergi roh itu gentayangan kemana-mana. Seperti kebanyakan apa? Kita lihat di drama-drama, film-film, ya kan? Dan sebagainya, film horor dan sebagainya. Itu nyata apa bukan sih? Itu otaknya manusia. Itu nggak ada dalam Alkitab, nggak ada kayak gitu, ya kan? Ini udah jelas diminta supaya rohnya Lazarus itu bisa datang membantu orang yang hidup, ya kan? Dan orang yang hidup membantu orang yang sudah mati, mendoakan orang mati. Bisa apa tidak? Ya kan? Kita lihat di sini dikatakan apa? Sebab apa? Sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke tempat penderitaan yang api yang bernyala-nyala itu. Sudah mati baru ingin menolong saudaranya. Waktu masih hidup mana? Pura-pura tuli. Dimintain tolong. Nah ini dia, ya kan? Parah kan? Iya. Sesudah mati dia baru ingat menolong saudaranya. Sesudah tidak bisa lagi mampu dia. Harusnya kapan? Waktu dia hidup di dunia, ya kan? Tapi ada pengaruh nggak? Bapak Ibu Saudara, bisa nggak berubah? Ayat 29, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan kitab para nabi, firman Tuhan. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Saya angkat niat kita. Ini Tuhan tidak menghakimi manusia di luar daripada apa yang tertulis di sini. Jangan manusia menghayal sesuatu yang di luar Alkitab. Maka semakin banyak saudara dan saya memahami apa yang dikatakan Alkitab, semakin banyak juga saudara melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Amin. Ya, hukumnya begitu. Sebaliknya, kalau kita hanya sedikit saja tahu tentang firman Tuhan, itu sudah pasti kita pun sedikit melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin, kehendak Tuhan, Tuhan tidak mungkin mengerjakan sesuatu dalam diri orang di luar firman. Itu enggak.
Karena Tuhan itu bukan bekerja secara misterius. Makanya disebut apa? Iman timbul dari iya. Selalu ada kaitannya dengan tubuh kita yang masih dipercayakan kita jaga dengan baik. Ya kan? Nah, itu luar biasa. Sekalipun kita banyak kepentingan, kadang kita lelah, capek seperti kita tadi yang berjalan jauh dari mana kita datang. Ya. Tapi harus tetap bersyukur kepada Tuhan, amin. Kita harus menunjukkan originalitas, keaslian daripada motivasi kita. Memang kita tahu bersyukur kepada Tuhan dan kita ingin lebih lagi mengetahui apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak dikendalikan oleh apa kata orang. Bahaya tuh. Tapi hidup kita harus dikontrol oleh apa kata Tuhan. Karena itu yang pasti jadi dan kekal abadi. Amin. Nah, kita lihat. Terakhir, dikatakan. Kata Abraham kepadanya, jika mereka saudaranya itu tidak mau mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi firman Tuhan, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kalau saya bersaksi, kapan saja saya pasti masuk. Saya mati, saya pasti masuk surga. Ada orang mengatakan, emangnya situ udah pernah masuk surga? Nah, kan ada firman Tuhan kan, seperti Abraham bilang. Sampai pun datang orang bangkit dari antara orang mati yang memberitahu dasar memang tidak mau percaya, tetap aja bebal. Jadi jangan jadikan ukuran itu sebagai dasar untuk mempercayai kebenaran firman Tuhan. Sudah lengkap semuanya di sini, amin. Kita tidak memerlukan otoritas di luar Alkitab untuk mempercayai apa kehendak Tuhan. Itu malah jadi liar, karena itu tidak absolut. Ini yang bisa diukur, amin. Maka pengalaman kita pun akan harus bersentuhan dengan firman Tuhan, ya. Nah, berarti ya ini ada satu lagi terakhir ya. Terakhir, saya ingin kita melihat di dalam oke. Yang terakhir, saya mengajak kita untuk melihat di Matius ya. Matius pasal 22. Nah, pertanyaan saya, ini pertanyaan kadang-kadang perlu penting nggak penting dijawab, tapi harus ditanyakan. Karena pernah juga pertanyaan itu diajukan kepada Tuhan Yesus. Sesudah meninggal dunia, masih ada nggak pernikahan? Ada nggak bidadari-bidadari? Iya kan? Itu tetangga. Nah itu kan? Kan sesudah. Itu tetangga itu. Oke, kita lihat, ya kan? Nah itu, makanya saya bilang penting nggak penting, ya kan? Nah, penting kalau ada orang yang keliru memahami, ya, nanti kita jelaskan bahwa apa yang diajarkan Alkitab kita punya anutan. Nah, bisa hanya ikut-ikutan dengan orang banyak, karena orang banyak cenderung keliru. Matius pasal 22 ayat 27. Dan akhirnya sesudah mereka, judul perikopnya di situ apa? Pertanyaan orang Saduki tentang apa? Kebangkitan. Oh, iya. Tapi mereka bertanya, apakah ada? Enggak, ini ada lagi pelayanan enggak di Pamulang? Ada enggak pernikahan nanti sesudah di balik kehidupan ini, sesudah meninggal dunia? Langsung saja dia 27. Dan akhirnya sesudah mereka
sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Maksudnya ada laki-laki yang sampai berapa istrinya di situ? Ayat 28. Siapakah di antara ketujuh orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Siapa? Itu luar biasa pertanyaannya ya. Tapi bukannya untuk menjadi percaya, tapi untuk menjatuhkan wibawa Yesus. Tapi Yesus tidak mungkin bisa dijatuhkan. Jawabannya apa? Ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu apa? Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, karena pada waktu kebangkitan orang tidak ada kawin mengawin lagi, tetapi mereka hidup seperti malaikat di surga. Amin. Jadi tahu kan yang mana yang kepercayaan kaleng-kaleng, ya kan? Ngapain sibuk dengan yang enggak punya mutu? Paham ya? Dan itu. Jadi mendingan kita fokus kepada sesuatu yang memang memberikan kepada kita, ya, dimana kita sebagai anak-anak Allah, ya, kita memuliakan Bapa kita di sorga, karena kita tahu bahwa suatu saat nanti kita juga akan menerima upah mahkota sebagai emas, perak, dan batu permata kalau kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi karena itu pada malam hari ini kita sudah bisa garis besarnya seperti itu. Kita sudah tahu tempat kita adalah di dalam surga. Amin. Iya. Dan kita tidak mengurusi urusan yang bukan urusan kita. Kita fokus kepada apa yang menjadi apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Oke. Baik. Puji Tuhan. Kita tutup dulu dalam doa ya. Baru nanti kita bisa, kalau ada yang bertanya, kita tutup dulu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur. Kami mengetahui tempat kami kewargaan kami adalah dalam surga, karena Tuhan Yesus telah menebus dan mengampuni segala dosa kami. Dan kami tidak takut menghadapi kerasnya tantangan kehidupan dan beratnya beban dalam kehidupan ini, karena kami tahu Tuhan Yesus telah memikul segala beban berat kami dan memberikan kepada kami kelegaan. Oleh karena sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan selalu mencukupi apa yang kami perlukan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh berjumpa dengan semua saudara-saudara kami yang mendahului kami. Di dalam Tuhan kami tidak pernah dipisahkan. Karena itu kami pun mempunyai keyakinan bahwa tidak ada yang terhilang dari anggota keluarga kami. Semua adalah keluarga milik Tuhan. Orang-orang percaya, orang-orang kudus semua akan dikumpulkan bersama-sama suatu saat dalam suatu sukacita, riang gembira, memuji memuliakan Tuhan. Biarlah ini menghiburkan hati kami dan membuat kami semangat lagi untuk beraktivitas dan melakukan apa yang berguna bagi keluarga dan bagi pelayanan gereja yang Tuhan percayakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, haleluya. Salam juga semua yang mengikuti live streaming. Tuhan memberkati.